Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farozi dengan NIM 2301033001, kelas 3A D3 Teknik Listrik. Baik, saya akan menjelaskan atau menganalisis sebuah video berita tentang korupsi yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid yang terjadi pada awal November 2025 yang lalu. Inilah headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, tim penyidik KPK menggeledah kantor Gubernur Riau terkait dugaan korupsi dengan tersangka Gubernur Riau Abdul Wahid. Usai penggeledahan, KPK membawa Sekretaris Daerah Provinsi Riau dan Kepala Bagian Protokol. Penetapan tersangka dan OTT, Gubernur Riau Abdul Wahid telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam dugaan korupsi pemerasan dan gratifikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Riau pada tahun anggaran 2025. Penetapan itu mengikuti operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan oleh KPK pada awal November 2025, di mana Abdul Wahid bersama beberapa pejabat lainnya ditangkap. Modus dan konstruksi perkaranya yaitu KPK menduga Abdul Wahid menerima uang hasil pemerasan sekitar 2,25 miliar dari bawahan yang terkait dengan pengolahan anggaran proyek jalan dan jembatan. Dana yang dikumpulkan dari pemerasan diduga dipakai untuk kegiatan pribadi, termasuk kunjungan luar negeri. Pada saat terjadi penggeledahan, untuk memperkuat bukti, tim KPK telah menggeledah berbagai lokasi termasuk kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau serta rumah dinas pejabat. Respon publik pada peristiwa korupsi ini yaitu peristiwa ini memunculkan kritik tajam pada integritas pemerintahan dan sistem pengadaan proyek pemerintah daerah atau Pemda. Relevansi nilai Pancasila dengan kasus korupsi di Gubernur Riau ini. Nilai Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Hubungan dengan kasus, yaitu moral dan integritas pejabat seharusnya berakar pada etika yang kuat. Relevansi pendidikan. Pendidikan Pancasila menanamkan etika moral sejak dini. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hubungan dengan kasus. Korupsi merugikan masyarakat luas, terutama layanan publik. Relevansi pendidikannya, pembelajaran empati dan tanggung jawab sosial lebih ditekankan. Persatuan Indonesia. Hubungan dengan kasus korupsi, yaitu korupsi memecah kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Relevansi pendidikannya, pendidikan Pancasila bisa memperkuat semangat kebangsaan yang mengutamakan kepentingan bersama. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hubungan dengan kasus yaitu pemimpin yang korup tertentangan dengan prinsip kerakyatan. Relevansi pendidikannya, pendidikan kritik dan akuntabilitas bisa memperkuat pengawasan publik. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hubungannya dengan kasus yaitu korupsi menghambat pemerataan keadilan dan kesejahteraan. Relevansi pendidikannya, Pancasila menegaskan pentingnya keadilan sosial yang harus dipahami sejak pendidikan dasar. Dapat disimpulkan, kasus korupsi yang menimpa Gubernur Riau menunjukkan bahwa kecakapan moral dan etika pejabat publik belum memadai. Dan ini berkaitan erat dengan kurangnya internalisasi nilai Pancasila yang mendalam di semua jenjang pendidikan, pelatihan kepemimpinan publik. Pendidikan Pancasila tidak hanya teori di kelas, tetapi harus terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pembentukan karakter, pemimpin, dan pegawai negeri. Mengapa Pancasila penting untuk cegah korupsi? 1. Sebagai pembentuk integritas, membantu calon warga negara dan pemimpin memahami dan menghargai etika serta tanggung jawab publik. 2. Sebagai kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial, menanamkan kepatuhan terhadap hukum dan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. 3. Sebagai internalisasi nilai bangsa sejak dini. Jika nilai-nilai Pancasila diajarkan tidak hanya secara kognitif, tetapi juga secara kontekstual,
siswa lebih mampu mengenali konsekuensi moral dari tindakan negatif seperti korupsi. Intinya, kasus korupsi ini bukan hanya masalah hukum, tetapi juga indikator lemahnya internalisasi nilai moral dan etika publik. Pendidikan Pancasila yang efektif dapat menjadi kunci jangka panjang membangun pemimpin yang berintegritas dan anti korupsi. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boom.